Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an. Wa ala alihi wa sahbihi dzawil qudwati wa anjumil a'lam. Amma ba'du. Saudara-saudariku para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di program Rubaiyat bagian kedua. Seperti sebelumnya, program ini untuk 4 perkara, yaitu membaca dengan tartil, menerjemahkan dengan tulisan pegon, dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir singkat. Langsung saja kita memasuki pelajaran kita. Pelajaran pertama adalah membaca makro alif lam mim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat ke-5. Kita baca dengan lagu rubaiyat dengan tartil. Kita mulai dengan membaca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alhamdulillah, kita telah membaca makro alif lam mim. Selanjutnya kita menerjemah secara lafziyah dalam tulisan Arab pegon. Kita awali dengan ta'awud dengan terjemah lafziyah. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Alif lam mim, Allah yang mengetahui maksud sebenarnya. Dzalikal kitabu, inilah kitab Al-Quran yang agung, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman, bil ghaibi dengan perkara yang gaib, wa yuqimunas salata dan mereka yang mendirikan salat, wa mimma dan dari sebagian apa, razaqna yang kami anugerahkan, hum kepada mereka, yunfiquna mereka menginfakkannya, walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman, bima unzila dengan apa yang telah diturunkan, ilaika kepadamu, wama unzila dan apa yang telah diturunkan, min qablika pada masa sebelummu,
wabil akhirati dan dengan hari akhirat, hum yuqinuna mereka meyakininya. Ulaika mereka itu ala hudan di atas petunjuk, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu humul muflihuna adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita telah menerjemahkan terjemah lafziyah dan ditulis dalam tulisan Arab Pegon. Dan ini insya Allah kalau kita ulang terus-menerus, insya Allah kita akan hafal. Dan sekaligus ketika kita membaca lafaz-lafaznya, kita pun akan ingat terjemahannya. Selanjutnya kita akan menghafal. Apa yang tadi kita terjemahkan, kita hafalkan. Yakni surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat ke-5. Yang ini disebut makro alif lam mim. Seperti kebiasaan para penghafal Al-Quran, bahwa menghafal Al-Quran itu tidak dengan diingat-ingat menggunakan pikiran atau otak kita. Tetapi menghafal Al-Quran itu melibatkan 4 organ tubuh kita. Yang pertama adalah melibatkan mata kita. Jadi yang pertama mata kita melihat ayat yang mau kita baca. Yang kedua adalah jari telunjuk kita ini. Kita tunjuk dengan jari telunjuk kita, lalu mulut kita mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata melihat, jari menunjuk, mulut mengucapkan, telinga mendengarkannya. Artinya bahwa menghafal Al-Quran itu harus didengar oleh telinga, jangan hanya di dalam batin. Ya, karena ini harus disinkronkan antara apa yang kita baca dengan mulut kita ucapkan, dengan mata kita memandang, telinga kita mendengar, jari menunjuk. Ini membantu menguatkan hafalan kita. Apalagi tadi dengan kita terjemahkan secara lafziyah dan nanti kita terjemahkan secara ma'aninya dan kita fahami tafsirnya, maka itu akan semakin menguatkan hafalan kita. Selain dengan melibatkan 4 organ tubuh tadi, juga dengan cara dibaca berulang-ulang. Dari satu ayat itu dibaca 20 sampai 40 kali. Bahkan ada yang membacanya sampai ratusan kali. Di sini tentunya kita tidak membaca sekian puluh kali. Ya, kita membaca 4 kali saja dengan nada rubaiyat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 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 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Setelah kita membaca per ayat 4 kali atau 20 kali atau 40 kali tadi, maka kita satukan kembali dengan dibaca dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Silakan boleh diulang sampai 20 kali ya. Yang penting menghafal Al-Quran itu semakin banyak diulang-ulang maka semakin kuat hafalannya. Kemudian kita terjemahkan secara ma'aninya. Kita terjemahkan dan kita baca sepotong-sepotong ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksud sebenarnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang agung, tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqina, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka meyakininya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terakhir adalah pelajaran keempat, yaitu Al-Fawaid At-Tafsiriyah, memahami Al-Quran dari tafsir singkat, yang kami rujuk kepada 3 kitab tafsir. Tafsir Al-Wasit oleh Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, yang kedua adalah tafsir As-Sa'di, yang ketiga adalah tafsir Al-Baghawi.
Kita mulai tafsir singkat ini dari makna alif lam mim. Alif lam mim wa yurwa an Ibni Abbasin annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, ajazat al ulama'a an idrakiha. Alif lam mim itu membuat para ulama tidak mampu mengetahui maknanya. Artinya bahwa alif lam mim merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui bahkan oleh para ulama. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau berkata, inna likulli kitabin safwatun. Sesungguhnya bagi setiap kitab itu ada pilihan rahasia Allah. Wa safwatu hadzal kitabi hurufut tahajji. Sedangkan pilihan rahasia Allah dalam kitab ini adalah hurufut tahajji, huruf-huruf hijaiyah atau yang biasa disebut dengan al-ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah meskipun ditulis bersambung. Wa fi riwayatin ukhra anis Sya'bi, dan dalam riwayat yang lain dari Asy-Sya'bi, annahu qala, bahwa beliau berkata, sirrullahi fala tatlubuhu. Alif lam mim dan huruf-huruf sejenisnya itu merupakan rahasia Allah, maka janganlah kalian mencari-carinya. Demikian yang disebut dalam kitab Tafsir Al-Wasit. Dzalikal kitabu, makna dzalikal kitabu ay hadzal kitabul azim alladzi huwal kitabu 'alal haqiqah. Ini adalah kitab yang agung, yang mana ia adalah kitab yang sebenarnya. Al-mustamilu, yang mengandung, ala ma lam tashtamil, atas apa yang tidak terkandung, alaihi, atasnya, kutubul mutaqaddimin, kitab-kitab terdahulu, wal mutaakhirina, dan kitab-kitab yang mutakhir, minal ilmi al-azim, berupa ilmu yang agung, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang nyata. Fala raiba fihi, maka tiada keraguan di dalamnya, wala syakka biwajhin minal wujuh, dan tidak ada keraguan sama sekali dalam aspek apapun. Demikian menurut tafsir As-Sa'di. Wal muradu bi kaunihi hudan lil muttaqin, dan yang dimaksud dengan adanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ma'a annahu hidayatun lahum wa li ghairihim, meskipun ia Al-Quran itu sebenarnya adalah hidayah untuk mereka, yakni untuk orang-orang yang bertakwa, wa li ghairihim, dan untuk selain orang yang bertakwa, li'annahum humul muntafi'una. Ya, kenapa di sini dikhususkan hidayah untuk orang-orang yang bertakwa? Karena mereka, yakni orang-orang yang bertakwa, itulah yang bisa mendapatkan manfaat, al-muntafi'una bihi, yang bisa mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Duna siwahum, selain mereka tidak mendapatkan manfaat. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Wasit. Fal muttaquna humul muntafi'un bil ayatil qur'aniyah. Maka orang-orang yang bertakwalah yang bisa mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat Al-Quran, wal ayatil kauniyah, dan juga ayat-ayat semestawi, ayat-ayat yang terdapat di seluruh penjuru alam semesta ini. Wali annal hidayata nau'ani, dan dikarenakan hidayah itu ada dua macam. Hidayatul bayan, hidayah bayan atau irsyad, ya. Hidayah yang berupa penjelasan atau keterangan, di mana orang bisa mendapatkan pemahaman dari penjelasan-penjelasan yang diberikan kepadanya. Itu namanya hidayah al-bayan. Wa hidayatut taufik, dan hidayah taufik, yakni hidayah pertolongan Allah untuk menjalankan apa yang difahami tadi. Fal muttaquna hasalat lahumul hidayatan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itu berhasil mendapatkan dua hidayah tadi, hidayah bayan dan hidayah taufik. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufik. Selain orang yang bertakwa tidak berhasil mendapatkan hidayah taufik. Ada orang yang sudah menerima Islam tapi belum tentu bisa menjalankannya karena tidak mendapatkan taufik. Wa hidayatul bayani biduni taufiqin lil amali.
Sedangkan hidayah bayan, mengakui kebenaran Islam, biduni taufiqin lil amal, tanpa mendapatkan pertolongan Allah untuk menjalankannya, ya, biha, dengan hidayah itu, laisat hidayatan hakikiyatan, tidaklah merupakan hidayah yang sebenarnya. Begitulah kata As-Sa'di. Alladzina yu'minuna wa haqiqatul iman, dan haqiqatul iman at-tasdiqu bil qalbi. Hakikat iman itu adalah membenarkan dengan hati. Wa huwa fi syariati, sedangkan iman di dalam syariat itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan atau meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisani, mengikrarkannya dengan lisan, wal amalu bil arkani, dan menjalankannya dengan perbuatan. Fasumiyal iqraru wal amalu imanan, lalu dikatakan ikrar dan amal itu adalah iman, liwajhin minal munasabati, karena ada kesamaannya, ada kesesuaiannya. Li'annahu min syara'ihi, karena ia bagian dari syariat iman. Artinya bahwa iman itu tidak sekedar pengakuan dengan hati, tapi iman itu juga dengan ikrar dengan lisan dan amal dengan perbuatan. Wal islamu, sedangkan Islam, huwa al-khudu'u wal inqiyad. Islam itu adalah ketundukan dan kepasrahan. Fakullu imanin islamun walaysa kullu islamin imanan. Maka setiap iman adalah Islam dan tidaklah setiap Islam itu iman. Idza lam yakun ma'ahu tasdiqun, apabila Islam itu tidak disertai dengan pembenaran dengan hati. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna, berkatalah orang-orang pedalaman Arab, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah olehmu Muhammad, kalian belum beriman. Walakin, dan akan tetapi, walakin akan tetapi, qulu aslamna, katakanlah bahwa kalian telah berislam. Al-Hujurat ayat 14. Berislam belum tentu beriman. Wadzalika li'anna ar-rajula, dan hal itu karena ada seseorang qad yakunu mustasliman fi dzahir, ya, ada kalanya ada orang yang tunduk, patuh, menyerahkan diri, berserah diri secara zahirnya. Ghaira musaddiqin fil batin, namun tidak membenarkan, atau hatinya, batinnya tidak membenarkan, atau hatinya masih ingkar. Ya, waqad yakunu musaddiqan fil batin, dan ada kalanya seseorang itu membenarkan di dalam hatinya, tapi ghairu munqadin fil zahir, namun zahirnya belum mau tunduk. Demikian menurut Imam Al-Baghawi. Kemudian makna bil ghaibi. Wal ghaibu maka nama ghiban anil uyun. Sedangkan al-ghaib itu adalah apa yang tidak nampak oleh mata. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-ghaibu hahuna kullu ma umirta bil imani bihi. Maksud al-ghaib di sini menurut Ibnu Abbas adalah segala apa yang kalian diperintahkan untuk mengimaninya. Fima ghaba'an basarika, terkait dengan apa yang tidak nampak oleh pandangan matamu. Mithlul malaikati, seperti beriman kepada malaikat, wal ba'thi, dengan hari kebangkitan, wal jannati, dengan surga, wan nari, dan neraka, was sirati, dengan jembatan sirat, wal mizani, dengan timbangan. Waqila al-ghaibu hahuna huwallahu ta'ala. Dan dikatakan, atau ada yang berpendapat bahwa al-ghaib di sini adalah Allah. Waqila al-Quran. Ada yang berpendapat ghaib itu adalah Al-Quran. Wabil akhirah, juga ghaib, wal wahyi, dan tentang wahyu, wal qadri atau qadari, tentang qadar, takdir Allah. Demikian menurut Al-Baghawi. Wa yuqimunas sholata, maksud dari wa yuqimunas sholah ay yudimunaha, selalu menjalankannya, wa yuhafidhuna 'alaiha, selalu menjaganya, tidak pernah meninggalkannya, fi mawaqitiha, di seluruh waktu-waktunya, bi hududiha, dengan batasan-batasannya, wa arkaniha, dan menunaikan rukun-rukunnya, wa hayatiha, dan dengan cara-cara pelaksanaannya. Demikian menurut Imam Al-Baghawi.
Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kami kepada mereka. Ini isyarah ila anna hadhil amwala allati baina aidikum, bahwa seluruh harta yang kita miliki, yang kalian miliki ini, laisat hasilatan biquwatikum wa milkikum, bukan semata-mata hasil dari kekuatan kalian atau dari kepemilikan kalian. Wa innama hiya rizqullahi alladzi khawwalakum wa an'ama bihi alaikum. Namun ia hanyalah merupakan rezeki karunia Allah yang dianugerahkan kepada kalian dan diberikan nikmat sebagai nikmat untuk kalian. Fashkuruhu bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi alaikum. Oleh karena itu kalian harus bersyukur dengan cara bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi alaikum, dengan mengeluarkan sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wa wasau ikhwanakumul mu'dimin, dan bantulah, ringankanlah beban saudara-saudara kalian yang miskin. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala bainas salati waz zakati fil Qur'an, dan banyak sekali Allah mengumpulkan, menyebut antara salat dengan zakat di dalam Al-Qur'an. Li'anna salata mutadhamminatun lil ikhlasi lil ma'bud, karena salat mengandung keikhlasan kepada Allah yang kita sembah. Waz zakata wan nafaqata mutadhamminatun lil ihsani ala abidihi, sedangkan zakat dan infak mengandung perbuatan baik atau melakukan kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'budi wa sa'yuhu fi naf'il khalqi. Karena tanda kebahagiaan seseorang itu adalah keikhlasannya kepada Allah yang disembah dan berusaha untuk memberi manfaat kepada sesama makhluk. Kama anna unwana syaqawatil abdi adamu hadzainil amraini minhu. Sebagaimana tanda kesengsaraan seorang hamba adalah ketiadaannya dua perkara ini dari dirinya. Fala ikhlasa wala ihsana. Maka tiada keikhlasan di dalam dirinya dan tiada upaya untuk berbuat baik kepada sesamanya. Demikian menurut As-Sa'di. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa huwa al-Qur'an was sunnah. Yang dimaksud dengan apa yang diturunkan itu terdiri dari Quran dan sunnah. Qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu alkitab yakni Al-Qur'an, wal hikmata yakni as-sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 113. Fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihir rasul. Maka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman dengan semua yang dibawa oleh Ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yufarriquna baina ba'dhi ma unzila ilaihi, maka mereka tidak membeda-bedakan antara sebagian apa yang diturunkan kepadanya. Fayu'minuna bi ba'dhihi, lalu mereka beriman dengan sebagiannya. Wala yu'minuna bi ba'dhihi, dan tidak mau beriman dengan sebagian yang lain. Jadi semua yang dibawa oleh Nabi diimani, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Demikian menurut Asy-Syaikh As-Sa'di. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan pada masa sebelummu, yaitu al-kutubul ilahiyatus sabiqatul lati anzalahallahu ala anbiya'ihi, yaitu kitab-kitab Allah yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya seperti Musa, Isa, dan Dawud. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berimanlah kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya
sebelumnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Wal imanu bima unzila ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yastalzimul imana birisalatihi. Dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul mengharuskan kita beriman kepada risalahnya, yakni kepada kerasulannya. Wal amalu bima tadhammanathu syari'atuhu, dan sekaligus juga mengamalkan apa yang dibawa oleh syariatnya. Wa ijabul amali bima tadhammanahul Qur'an baqin ala itlaqihi, dan mewajibkan beramal atau menjalankan yang terkandung di dalam Al-Quran atas mutlakannya, yakni seluruh apa yang dibawa oleh Al-Quran itu wajib kita imani dan kita jalankan. Amal kutubus samawiyah tisabiqah, sedangkan beriman dengan kitab-kitab samawi sebelumnya, fayakfi al-imanu bi annaha kanat wahyan wa hidayatan. Maka cukup dengan beriman bahwa kitab-kitab terdahulu itu merupakan wahyu Allah dan merupakan hidayah bagi kaumnya waktu itu. Waqad tadhammanal Qur'anul Karim ma ishtamalat alaihi hadil kutub. Sedangkan Al-Qur'an telah mengandung seluruh apa yang dikandung oleh kitab-kitab terdahulu min hidayatin wa asbaha binuzulihi muhaiminan alaihi. Sedangkan Al-Qur'an telah mengandung atau membawa seluruh kandungan apa yang dibawa oleh kitab-kitab terdahulu sebagai hidayah. Dan dengan turunnya Al-Quran, maka Al-Quranlah sebagai muhaiminan alaiha, sebagai tolok ukur kebenaran bagi kitab-kitab terdahulu. Jadi ketika ada ajaran kitab-kitab yang terdahulu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka yang menjadi penentu kebenarannya adalah apa yang dibawa oleh Al-Quran. Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab, yakni Al-Quran, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. An-Nahl 59. Wa quddimal imanu bima unzila alaihi alal imanil ladzina min qablihi, dan didahulukannya beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atas iman atau beriman kepada yang diturunkan sebelumnya, li'anna imanahum biman qablahu la qimata lahu illa idza amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan mereka dengan nabi-nabi sebelumnya tidaklah ada nilainya illa idza amanu, kecuali mereka juga mau beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang ditulis dalam tafsir Al-Wasit. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka meyakininya. Wal akhirah ismun lima yakunu ba'dal maut. Al akhirah adalah sebutan untuk atau nama bagi sesuatu yang ada sesudah kematian. Wa khassahu bidzikri ba'dal umum li'annal imana bil yaumil akhiri ahadu arkanil iman. Dan secara khusus dia disebut, yakni dengan menyebut bil akhirati, karena beriman dengan hari akhir itu merupakan ahadu arkanil iman, merupakan salah satu dari rukun iman. Wali annahu a'dhamu ba'ithin 'ala rughbati warrahbati wal amal. Dan karena beriman dengan hari akhir itu merupakan faktor paling besar mendorong orang untuk berharap dan merasakan ketakutan dan kecemasan serta beramal. Jadi harapan dan kecemasan serta mendorong untuk beramal. Wal yaqinu, sedangkan yuqinun, yakni yang dimaksud al-yaqin adalah huwa al-ilmu tamu alladzi laisa fihi adna syakin. Al-yaqin itu adalah memiliki ilmu yang sempurna, mengetahui dengan sempurna yang tiada sedikit pun rasa keraguan. Al-mujibu lil amali, yang mendorong orang untuk beramal. Demikian kata
Asy-Syaikh Sa'di. Ulaika ay mereka-mereka itu yang al-mausufuna bitilkas sifatil hamidah. Jadi mereka yang telah disebut sifat-sifatnya yang terpuji tadi di atas, ala hudan mir rabbihim, adalah berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, ay ala hudan azim, yakni di atas petunjuk yang agung. Li'anna tangkira litta'zim, karena menyebut lafad dengan bentuk nakirah. Hudan ini nakirah yakni indefinite, litta'zim berfungsi untuk mengagungkan. Ay artinya hidayatun a'zam, itu merupakan hidayah yang paling agung, min tilkas sifatil madhkurah, di antara sifat-sifat yang disebut tadi, al-mutadhamminatu lil aqidah, sekaligus mengandungi akidah yang benar, as-sahihah, wal a'malil mustaqimah, dan amal-amal yang lurus. Wahalil hidayatu al-haqiqiyatu illa hidayatuhum, dan tidaklah ada hidayah yang hakiki kecuali hidayah yang diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Wa ma siwaha mimma khalafaha fahuwa dhalalatun, sedangkan selain hidayah yang diberikan kepada orang yang bertakwa, yakni hidayah yang menyalahi, yang berbeda dari hidayah orang-orang yang bertakwa, maka ia adalah kesesatan. Wa ata bi ala fi hadzal maudhi', dan dalam konteks ini Allah menyebut hidayah dengan ala, adalah alal istilah, menunjukkan keunggulannya hidayah, bahwa hidayah itu ada di atas. Wa fi dhalalati, sedangkan menyebut lafadz dhalalah ya'ti bi fi, dengan memberi kata preposisi dengan fi, kama fi qoulihi, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Jadi ketika menyebut hudan, preposisinya pakai ala, ketika menyebut dhalal, preposisinya dengan fi. Kenapa? Li'anna sahibal huda, karena orang yang mendapatkan hidayah, musta'lin bil huda, dia terangkat dengan petunjuk, murtafi'un bihi, terangkat dengannya, yakni derajatnya terangkat dengan hidayah. Wa sahibul dhalal, sedangkan orang yang tersesat, munghamisun fihi, dia tenggelam di dalam kesesatannya, muhtaqirun, yakni terhina oleh kesesatannya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Makna al-falah wa al-fauzu bil matlubi wan najatu minal marhubi, mendapatkan apa yang dicari dan selamat dari yang ditakutkan atau yang ditakuti. Asrul falahi fihim, membatasi atau mengkhususkan falah itu untuk mereka. Allah menyebut kemenangan itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Li'annahu la sabila ilal falahi illa bisuluki sabilihim. Karena tidaklah ada jalan berhasilan kecuali dengan melalui jalan mereka, yakni jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa ma'adatil kasabil, sedangkan jalan selain jalan mereka itu, fahiya sabilus syaqa wal halak wal khasar, maka ia merupakan jalan kesengsaraan, kebinasaan, dan kerugian. Allati tufdi bisalikiha ilal halak, yang bisa membawa para penempuhnya ilal halaki, kepada kebinasaan. Demikian menurut Syekh As-Sa'di. Sedangkan al-muflihun ay an-najun, artinya orang-orang yang selamat. Wal faizuna, yakni orang-orang yang beruntung. Fazu bil jannati, mereka mendapatkan keberuntungan dengan surga. Wa najau minanar, dan selamat dari api neraka. Wa yakunul falahu bimaknal baqa, dan al-falah juga bisa berarti kekal. Ai baquna fin na'imil muqim, artinya orang-orang yang muflih itu adalah mereka yang akan kekal dalam kenikmatan yang abadi. Wa aslul falah al-qat'u wasyaku, dan arti asal al-falah itu adalah memotong dan membelah. Kenapa? Wa minhu summiya az-zurra'u fallahan, itulah karenanya
Ya, petani itu disebut fallah. Kenapa? Li'annahu yashuqqul ardha, karena dia membelah bumi, membajak bumi. Wa fil masal, dan dalam satu masal ada dikatakan al hadidu bil hadidi yaflahu au yashuqqu. Besi dengan besi membelah dan memotong. Fuhima, dari situ difahami maqtu'un lahum bil khairi fid dunya wal akhirah. Karena dia dipotongkan untuk mereka kebaikan di dunia dan akhirat. Kenapa al-muflihun? Karena mereka mendapatkan potongan atau bagian belahan kebaikan baik untuk di dunianya maupun di akhiratnya. Demikian menurut Syekh Al-Baghawi. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian pelajaran program Rubaiyat bagian kedua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di program selanjutnya. Wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.